Tribuners dan juga pemirsa Rian Surya, saya Rifki Edgar. Kali ini saya kedatangan tamu Bapak Kepala Dispora PAR Kota Malang, Bapak Bayaki. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara eksklusif dengan beliau terkait dengan Stadion Gajayana, di mana Arema FC ini pada Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 mendatang akan menggunakan Stadion Gajayana sebagai home base. Sementara Stadion Gajayana sendiri merupakan milik dari pemerintah Kota Malang, dan Arema FC nantinya akan menggunakan stadion ini sebagai home base. Nah, oke Pak Bayaki, sejauh ini bagaimana Pak proses yang terjalin terkait dengan? Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam Indonesia maju bagi kita semuanya. Terima kasih. Perlu saya sampaikan terkait dengan progres rencana Arema FC mau menggunakan Stadion Gajayana Malang selaku menjadi home base-nya, home ground-nya dalam rangka mengarungi kompetisi Liga 1 tahun 2023 tahun 2024 yang insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan itu, informasi yang saya terima, kompetisi Liga 1 ini akan dimulai tanggal 1 Juli tahun 2023. Sehingga waktunya hanya tinggal sebulan lagi. Maka terkait dengan progresnya, saya sampaikan bahwa kami sudah beberapa kali ketemu dengan manajemen Arema FC. Terakhir Senin kemarin Arema FC dengan didampingi para legalnya, kemudian kami di tim koordinasi kerjasama daerah membahas terkait dengan rencana penggunaan Stadion Gajayana Malang sebagai home base-nya Arema. Saat itu merupakan rapat awal di tingkat kota. Rapat awal di tingkat kota, kami menghadirkan tim koordinasi kerjasama daerah. Karena kenapa kita menghadirkan TKKD itu? Karena nanti PKS-nya kerjasamanya antara pemerintah kota dengan manajemen Arema FC. Nah, pada saat rapat itu sudah mulai ada semacam gambaran kira-kira nanti modelnya kayak apa. Model kerjasamanya, model pemanfaatannya seperti apa, sudah mulai ada gambaran ketika kami di TKKSD itu mendengarkan apa yang digendaki oleh Arema FC, kemudian nanti kita sandingkan dengan berusulan-usulan dari tim. Nah, saat itu sudah banyak usulan, sudah ada gambaran. Yang terpenting, Mas Edgar ya, yang terpenting bahwa semua pemanfaatan barang milik daerah, asetnya pemerintah daerah, itu harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada di dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ini yang harus kita pegang menjadi pedoman. Termasuk nanti dengan peraturan-peraturan yang lain. Supaya apa? Supaya semua pemanfaatan barang milik daerah ini tidak sampai menyalahi aturan. Itu prinsip. Baik, Pak. Kalau sesuai aturan bagaimana sih Pak? Atau apabila ada pihak lain yang ingin? Nah, ini. Jadi barang milik daerah ini, contohnya Stadion Gajayana Malang ini kan asetnya pemerintah kota yang memang disiapkan, dibangun dalam rangka untuk menyediakan sarana untuk publik. Ya. Ketika Arema ini mau memanfaatkan untuk sebagai home base-nya, maka kembali lagi kepada peraturan tadi, mau sewakah, gitu, mau melakukan pengelolaan secara keseluruhan, secara totalkah? Nah, ini kan harus dilihat dulu. Maka kemarin itu pada saat kami rapat bersama, sudah mulai ada pemahaman yang sama. Lah, karena ini kompetisi ini sesegera akan dijalankan, maka akan butuh proses cepat. Maka progresnya kemarin itu
nanti itu adalah yang sudah kita lihat pada saat pembahasan dan PR Arema. Saat ini Arema menyusun yang namanya rencana anggaran belanja. RAB-nya, karena kalau dengan APBD Mas Edgar kan tidak mungkin, karena APBD kan perlu tahapan. APBD perlu tahapan, sehingga yang paling cepat adalah bagaimana Arema ini, karena Arema juga punya komitmen tinggi, kemudian Bapak Wali Kota ini juga sangat welcome jika Arema ini mau kembali ke Stadion Gajayana sebagai home base-nya. Ini kan sudah semangat. Semangatnya sudah sama ini. Arema punya semangat untuk kembali menggunakan Stadion Gajayana sebagai home base-nya. Kemudian Bapak Wali Kota selaku pimpinan daerah menyambut baik, maka kami pelaksana juga harus bisa mensupport. Nah, kemarin itu pada saat rapat, Arema sekarang tolong membuat RAB. Progresnya di situ. Karena kalau dari RAB ini sudah kita ketahui, akan kita hitung nanti. Nah, akan bisa kita hitung. Nanti kalau mekanismenya sewa, nah, nanti kompensasinya sampai berapa tahun? Oh gitu. Kan begitu. Kalau angkanya sudah kita bisa lihat, nanti kan bisa kita tentukan. Oh ya wis sudah, Arema nanti sistemnya sewa. Nah, karena Arema sudah membangun dulu dengan sudah menyediakan anggaran sekian besarnya, banyaknya. Oh, ketemu angka sekian, maka Arema akan diberikan hak untuk memanfaatkan Stadion Gajayana selama sekian tahun. Oke. Pak, kalau pinnya Arema sendiri itu waktu pertemuan itu sewa atau mengelola? Sewa. Tapi gini, kalau Arema itu non sewu, Arema itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Gitu. Dengan koridor ketentuan yang ada. Oke. Mau apapun Arema itu monggo siap, sing penting aturannya dijalankan. Dan kabarnya Arema FC juga akan melakukan renovasi. Iya. Nah, itu dari pihak Porapar sendiri melihatnya ini apa saja yang nantinya akan diperbaiki oleh Arema FC untuk. Oke, ya Mas, ini memang penting. Kita sadari bahwa Stadion Gajayana yang kita miliki, kebanggaan kita ini memang belum berstandar nasional bahkan internasional. Maka kemarin itu hasil survei awal, Mas, survei awal yang dilakukan oleh pihak Arema dengan PSSI itu datang, maka untuk stadion yang bisa dipakai sebagai home base-nya Arema untuk mengarungi Liga 1, pertama ini dibutuhkan yang namanya tempat duduk single seat. Itu sudah menjadi yang paling mendesak. Nah, berapa jumlahnya? Dibutuhkan antara 7.500 sampai 10.000. Akan dibangun di mana? Di apa itu yang sudah ada di tribunnya itu. Itu jadi tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Cukup di situ dulu antara 7.500 sampai 10.000. Bocorannya di mana, Pak? Di VIP kah, belakang gawang kah, atau di Yang ini yang di tribun, yang di tribun saja itu. Kemudian itu yang kedua adalah terkait dengan standar lampu. Standar lampunya ini ya memang belum standar. Dua kebutuhan mendesak ini itu yang Arema siap. Arema siap untuk membangun dulu. Nah nanti Arema namanya PKS ya, namanya perjanjian kerjasama, kan ada hak dan kewajiban. Dengan membangun itu, maka Arema nanti mohon kepada pemerintah Kota Malang untuk diberikan ini fasilitas khusus memanfaatkan sebagai home base-nya. Lah nanti kalau sudah ada angkanya sudah kita sepakati, nanti akan sampai berapa tahun Arema nanti bisa memanfaatkan itu. Oke. Pak, kalau sesuai aturan itu klub yang akan menggunakan Stadion Gajayana itu sewanya sampai berapa sih, Pak, untuk kompetisi, Pak, ya? Kalau untuk kompetisi, Mas, kalau dengan Perda lama ya, Perda kan Perda 2 tahun 2011 ya. Itu Perda lama, itu kurang lebih di kisaran 12.500.000-an. Tetapi kan ada biaya-biaya yang lain. Ada biaya-biaya yang lain yang harus kita cover juga. Nah, itu Perda lama. Tetapi kan sekarang ini kita sudah punya Ranperda sebetulnya. Sudah punya Ranperda baru yang sudah disetujui antara pemerintah kota dengan DPRD. Tapi sekarang masih belum diberlakukan karena masih menunggu harmonisasi keputusan dari Kemendagri terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 HKPD itu ya. Nah, tentunya nanti
perhitungannya tentunya akan dihitung dengan hitungan yang baru. Disesuaikan dengan iya dong, iya harus dengan hitungan baru karena hitungan baru itu nanti akan mencakup komponen-komponen yang lain yang harus kita masukkan supaya apa? Pemerintah Kota Malang Cikijul sendiri juga tidak rugi, Arema FC juga sedemikian. Yang penting kita kan ada win-win solusinya saling menguntungkan. Oke. Artinya Pak Wali sendiri juga sudah merestui gitu Pak. Pak Wali luar biasa Mas. Pak Wali luar biasa yang kami ikuti, yang kami lihat. Pak Wali ini kan luar biasa dalam rangka untuk mensupport, memfasilitasi gelaran-gelaran olahraga yang ada di Kota Malang. Kalau dari pihak Pemkot sendiri ini kan nanti Arema FC akan memperbaiki Stadion Gajah. Nah, kalau dari pihak Pemkot sendiri ini seperti apa? Apakah nanti juga akan melanjutkan perbaikan yang sudah dilakukan oleh Arema FC atau seperti apa? Pasti Mas, jadi pemerintah Kota Malang ini memang punya komitmen yang luar biasa untuk terus meningkatkan sarana prasarana olahraga. Tetapi kan itu tadi saya sampaikan dari awal, kalau pemerintah kota ini kalau by APBD kan butuh proses. Maka nanti insya Allah nanti di dalam perubahan APBD apa nanti akan kita sentuh, pemeliharaan apa yang akan kita sentuh nanti akan kita lanjutkan di tahun 2024 sampai dengan lebih sempurna. Yang kurang gitu Pak ya? Yang kurang, ya, pasti seperti itu. Oke, baik seperti itu Tribuners. Jadi terkait Arema FC yang akan menggunakan Stadion Gajah sebagai home base, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Hayaki bagaimana proses-prosesnya untuk bisa menggunakan Stadion Gajah. Nah ini tentu saja ada aturan yang harus dipatuhi bersama, termasuk juga aturan-aturan lain. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan terkait wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dispora Par Kota Malang, Bapak Hayaki. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.